warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya Lela Rahmi S dengan NIM 1914040063 akan membahas tentang ujian tengah semester rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Materi rancangan pembelajaran matematika yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu kalender pendidikan, rencana mingguan efektif, program tahunan, program semester, dan kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama, kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga libur. Kalender pendidikan menjadi acuan untuk merencanakan seluruh kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran tertentu. Komponen-komponen dari kalender pendidikan itu sendiri yaitu permulaan waktu pembelajaran. Permulaan waktu pembelajaran biasanya diawali pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Pengaturan waktu pembelajaran. Pengaturan waktu libur seperti hari libur nasional atau kegiatan sekolah. Masa berlaku kalender pendidikan ini berlaku maksimal 1 tahun, jadi setiap tahun kalender pendidikan ini akan diganti. Contoh dari kalender pendidikan, saya mengambilnya dari SMP Negeri 1 Tebing Tinggi. Nah, pada kalender ini kita akan melihat beberapa warna pada kalender ini yang berarti tidak adanya pembelajaran yang efektif pada hari tersebut. Maksud dari warna pada kalender ini bisa kita lihat pada keterangannya. Seperti pada awal bulan Juli tahun 2021, terdapat warna orange yang berarti libur semester dan warna abu-abu permulaan tahun ajaran. Nah, pada bulan Juli ini terdapat 4 minggu dan terdapat 2 minggu tidak efektifnya pembelajaran. Nah, karena ada kelebihan 3 hari pada bulan Juli ini, akan kita pindahkan pada bulan berikutnya, yaitu di Agustus. Jadi pada bulan Agustus akan terdapat 5 minggu. Begitu pula dengan bulan-bulan seterusnya. Yang kedua, rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk menyusun rencana mingguan efektif. Yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender pendidikan yang sedang berlangsung serta menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif. Minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif pada tahun pelajaran berlangsung. Perhitungan hari-hari efektif tersebut memperhatikan adanya hari tidak efektif. Nah, komponen-komponen dalam menyusun RME itu, yang pertama ada jumlah minggu dalam semester. Yang kedua, jumlah minggu tidak efektif. Yang ketiga, jumlah minggu efektif. Yang keempat, jumlah jam efektif. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, dari kalender pendidikan, maka akan terdapat jumlah minggu efektif, yaitu pada bulan Juli terdapat 4 minggu efektif, jumlah minggunya 4, minggu efektifnya 2 dan tidak efektifnya 2. Uraian dari ketidak efektifan tersebut akan diuraikan pada tabel minggu tidak efektifnya dengan format tabel, nomor, uraian kegiatan, jumlah minggu, keterangan. Nah,
Pertama, libur akhir semester tahun 2020-2021 yang berwarna orange pada kalender akademik sebelumnya. Jumlah minggunya itu 1 minggu. Pada bulan Juli minggu pertama. Yang kedua, MPLS pada bulan Juli minggu ketiga, 2. Selanjutnya ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, kelas meeting, dan libur semester 1. Selanjutnya, adanya banyaknya minggu efektif. Nah, banyaknya minggu efektif ini dikurangi dengan jumlah minggu, dikurangi dengan jumlah minggu tidak efektif. Itu 28 minggu dikurangi 8 minggu menjadi 18 minggu. Yang keempat, banyaknya jam pelajaran. Nah, jam pelajaran ini kita ambil dari minggu efektif dikalikan dengan jam pelajaran selama 1 minggu. Kita mempunyai minggu efektif sebanyak 18 minggu, jadi dikalikan dengan 4 jam pelajaran per minggunya. Jadi jumlah jam efektif pada semester tersebut adalah 72 jam pelajaran. Yang ketiga, ada program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Nah, program tahunan ialah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Komponen-komponen penyusunan program tahunan terbagi 2, yaitu ada identitas dan format isian. Identitasnya terbagi meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran yang merupakan identitas dari sekolah tersebut. Nah, yang pada tabelnya format isiannya berisi kompetensi inti, semester, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Contoh dari program tahunan. Di sini kita lihat terdapat identitas dari program tahunan ini, mata pelajaran matematika, satuan pendidikan SMP yaitu SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, kelas 9 pada semester ganjil dan genap, tahun pelajaran 2020-2021. Di sini terdapat kompetensi inti. Nah, untuk format isinya ada semester tahun berjalan, kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu. Nah, karena kompetensi inti sudah ada di luar tabel, maka tidak dimasukkan ke dalam tabel. Di sini untuk KD 3.1 dan 4.1, 4.1 merupakan KD keterampilan, sedangkan 3.1 merupakan KD pengetahuan. Nah, terdapat materi pokok yang akan direncanakan selama 16 jam pelajaran. Untuk jam pelajaran selanjutnya akan diadakan ulangan harian atau uji kompetensi dari KD 3.1 dan 4.1. Nah, alokasi waktunya itu 2 jam pelajaran. Program semester. Program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Program semester dijabarkan dari garis-garis besar program pengajaran pada masing-masing bidang studi atau mata pelajaran. Di dalamnya terdiri atas pokok bahasan atau subpokok bahasan, alokasi waktu, dan alokasi pertemuan kapan pokok bahasan atau subpokok bahasan tersebut disajikan. Komponen-komponen penyusunan program semester. Sama seperti program tahunan tadi, terdapat dua
dua bagian, identitas dan format isian. Nah, identitas ini meliputi nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian tahun pelajaran. Nah, untuk format isiannya meliputi materi pokok, KD, alokasi waktu, bulan dan minggu, kemudian keterangan. Sini terdapat seperti komponennya tadi, terdapat identitas dari program semesternya. Format isian tabelnya itu nomor, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, bulan, dan rincian dari minggu-minggu bulan tersebut. Untuk KD 3.1 dan 4.1 terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam 16 jam pelajaran ini yang akan dilaksanakan pada 4 jam pelajaran pada minggu ketiga Juli sampai dengan minggu kedua bulan Agustus. Setelah itu akan diadakan uji kompetensi selama 2 jam pelajaran. Begitu seterusnya. Yang kelima, kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan yang lama. Yang mana dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Aspek-aspek dalam merumuskan KKM. Yang pertama, tingkat kompleksitas. Itu meliputi yang pertama itu guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan pada peserta didik. Yang kedua, guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan. Yang keempat, peserta didik yang cermat, kreatif, dan inovatif dalam penyelesaian tugas atau pekerjaan. Yang kelima, tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar. Yang keenam, peserta didik dengan kemampuan penalaran tinggi dan peserta didik yang cakap atau terampil menerapkan konsep. Menentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuaikan dengan kemampuan masing-masing aspek. Itu ada aspek kompleksitas. Semakin kompleks atau sukar KD maka nilainya semakin rendah. Semakin mudah KD maka nilainya semakin tinggi. B. Aspek sumber daya pendukung. Semakin tinggi sumber daya pendukung maka nilainya semakin tinggi. C. Aspek intake. Semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intake maka nilainya semakin tinggi. Aspek yang sesuai pada tabel berikut. Aspek yang dianalisis, kompleksitas, daya dukung, intake, peserta didik. Nah, kriteria dan skala penilaiannya itu lebih dari 65, tinggi dari 80 sampai 100, untuk daya dukung, untuk intake peserta didik 80 sampai 100, untuk sedang kompleksitasnya 65, 70 sampai 79. Untuk kompleksitas yang rendah yaitu 80 sampai dengan 100, sedangkan daya dukung tingginya pada 80 sampai 100, sedangnya dari 65 sampai 79, yang rendah dari 65. Kemudian untuk intake peserta didik skalanya itu tingginya dari 80 sampai 100, sedangkan 65 sampai dari 65 sampai 79. Untuk yang rendah itu kurang dari 65. Aspek dalam merumuskan KKM. Yang kedua yaitu daya dukung. Nah, ketersediaan tenaga, manajemen sekolah, dan kepedulian atau stakeholder sekolah.
Kemudian sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai peserta didik, seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat atau bahan untuk proses pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan atau intek rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Contohnya, penetapan intek di kelas 10 dapat didasarkan pada hasil seleksi pada saat penerimaan peserta didik baru, nilai ujian nasional atau sekolah, rapor SMP, seleksi masuk atau psikotes, sedangkan penetapan intek di kelas 11 dan 12 berdasarkan kemampuan peserta didik di kelas sebelumnya atau di kelas 10. Nah, contoh forma penentuan kriteria ketuntasan minimal yang meliputi identitas dari KKM ini. Jadi format KKM ini yaitu mata pelajaran, kelas, semester. Nah, format isinya itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, kompleksitas, daya dukung, dan intek. Kemudian KKM. Nah, KKM ini didapat dari rata-rata nilai yang sudah diberikan. Nah, kompleksitasnya ada 80, 78, 75, rata-ratanya itu dengan menjumlahkan ketiganya, kemudian dibagi 3, maka didapatkan hasilnya 78. Nah, KKM ini ditentukan per indikator, kemudian untuk selanjutnya dirata-ratakan kembali. Nah, dari total indikator terdapat 18 indikator dan jumlah dari KKM yang telah ditentukan di atas itu 1429. Nah, untuk nilai KKM dari pada semester ini, rumusnya itu dengan jumlah nilai KKM semua indikator dibagi dengan total indikator. Jumlah nilai kita yaitu 1429. Kemudian dibagi dengan 18. Akan menghasilkan 79. Jadi KKM pada semester ini adalah 79. Sekian materi ujian tengah semester dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.